Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti' wa rasula faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Lebih-lebih Allah telah memberikan 3 nikmat yang utama sebagaimana disebutkan oleh Wahab bin Al-Munabi, yaitu nikmat Islam, kesehatan, dan kecukupan. Karena tanpa 3 nikmat tersebut kita akan sulit untuk beramal. Semoga dengan nikmat yang kita terima tadi semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang taat kepadanya sampai akhir zaman. Para hadirin rahimahullah, ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif dan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Quran Surat Al-Lail. Juga kaidah ini disampaikan oleh ulama lainnya. Mereka berkata, sungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan dari amalan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Nanti tanda-tanda suatu amalan itu terima adalah kalau dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya. Dan tanda suatu amalan tidak diterima adalah jika setelah Ramadan kemarin malah yang ada kejelekan atau amal kebaikan malah jadi hilang. Di penjelasan di atas, saya akan menjelaskan 7 kenyataan muslim yang menunjukkan kebanyakan kaum muslimin setelah bulan Ramadan. Kenyataan yang pertama adalah malas mengerjakan sholat 5 waktu, terutama berjamaah, lebih-lebih lagi untuk sholat jamaah subuh, karena pada bulan Syawal tidak ada lagi makan sahur, sehingga banyak yang kebablasan tidur sampai agak siangan. Padahal
Sholat adalah suatu kewajiban yang mesti diperhatikan, karena sejelasnya adalah bangunan Islam dibangun dengan sholat 5 waktu. Bila sholat 5 waktunya dikerjakan, berarti tegaklah agamanya. Waman aqomaha faqad aqomadin, waman taukaha faqad hadmadin. Barang siapa mengerjakan sholat 5 waktunya, dia membangun agamanya. Dan barang siapa meninggalkan sholatnya, dia meruntuhkan agamanya. Dan kenyataan yang kedua, masjid mulai sepi kembali. Bahkan tidak sedikit yang pada waktu azan zuhur atau asar tidak ada berkumandang azan. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikanlah bahwa berjamaah itu sangat ditekankan sekali bagi kaum pria. Bahkan yang buta saja Rasulullah SAW menekankan untuk datang ke masjid. Dalam riwayat ada seorang yang buta menghadap Rasulullah SAW dengan niat meminta kebijakan. Ya Rasulullah, saya ini seorang yang buta dan membutuhkan bimbingan untuk menuju ke masjid. Rasulullah SAW menjawab, apakah kamu mendengar azan di masjid? Orang buta itu menjawab, mendengar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, maka datangilah dan datang untuk berjamaah di masjid. Sehingga buta saja harus berjamaah di masjid, apalagi buat kita yang sehat dan bisa lihat. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Dan kenyataan ketiga, sholat malam sudah gan. Padahal di waktu Ramadan kita paling aktif melaksanakan ibadah sholat tarawih. Artinya setelah Ramadan menjadi orang yang sangat menjaga sholat malam atau sholat tahajud. Kenyataan keempat, puasa sunnah sudah tidak mau lagi kerjakan karena merasa sudah cukup dikerjakan pada puasa wajib bulan Ramadan. Padahal puasa Ramadan perlu sempurnakan dengan puasa sunnah, biar kekurangan yang ada pada puasa wajib bisa ditutupi dengan puasa sunnah. Salah satu puasa yang bisa dilaksanakan pada bulan Syawal adalah puasa Syawal sebanyak 6 hari. Dari Abu Ayyub Al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian puasa di bulan Syawal sebanyak 6 hari, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 1164. Dan kataan yang kelima, Al-Quran yang biasanya kita tadarus di hari sudah mulai ditinggalkan, tidak dibaca, tidak dihafalkan atau tidak direnungkan dan digali maknanya kembali sebagaimana pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW berkata dalam Al-Quran surat Al-Qur'an 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi takhadu hadzal Qur'an mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Hingga mudah-mudahan untuk kita yang biasa darus di bulan Ramadan, seharusnya kita terus menggali dan membaca Al-Quran sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Dan kenyataan yang keenam, lisan, mata, dan pendengar sulit lagi dijaga. Dan yang kenyataan yang ketujuh, maksiat kembali berulang setelah Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua yang hadir
pada kesempatan hari ini mudah-mudahan dan tidak termasuk golongan yang 7 tadi saya sebutkan. Dan semoga ibadah Ramadan kita yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita beristiqomah pada bulan selanjutnya sampai kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wallahu ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sadatina syabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyi minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.